Halo Sobat ISK, pada episode kali ini kita bakal rekap alur cerita film perang Rusia tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Ivan yang merupakan anggota dari pasukan operasi khusus Rusia yang melaksanakan misi berbahaya di Suriah untuk menyelamatkan rekannya yang disandra oleh pasukan ISIS. Film ini dirilis pada bulan Juni 2022 dan diganjar dengan rating 5,3 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. Dan ini dia alur cerita film Infiltration. Opening movie diawali dengan memperlihatkan pasukan operasi khusus Rusia. Mereka sedang mengadakan latihan kontra terorisme. Голову, оружие на землю, заложника отпусти. Все, вырубай. Все, продули? Ну что, не испугался? Не, я знал, что... Seusai latihan kita diperkenalkan dengan Ivan, pemimpin pasukan. Hari ini level baru untuk kita, kata rekannya. Scene kemudian berlanjut di markas pusat latihan, di mana mereka terima arahan dari pemimpin pasukan berdasarkan rekomen video yang mereka terima. Dua rekan anggota mereka yang tugas di Suriah ditangkap oleh militer ISIS. Dalam video itu, komandan tim tempur bernama Gray mengatakan jika ia bersama satu rekannya ditangkap. Informasi yang diterima, mereka disergap dan sempat memberikan perlawanan, namun mereka kalah jumlah. Para militer menggunakan ponsel Gray untuk melakukan negosiasi. Mereka meminta uang tebusan sejumlah $300.000 Amerika. Kita berikan tawaran untuk pertukaran tawanan, namun mereka menolak. Mereka hanya mau uang. Waktu kita sangat sempit, mereka hanya memberi waktu seminggu untuk bersepakat. Ya, kalau begitu mari kita kumpulkan uang dari rekan-rekan. Mereka pasti akan menyumbang. Ya, tentu saja teman-teman pasti akan membantu. Namun kita ada satu masalah. Daerah itu di bawah kendali militer Amerika Serikat dan kita pasti tidak akan dapatkan izin dari mereka. Untuk itu kita akan mengerahkan tim pencarian dan penyelamatan. Ivan mengatakan aku akan membantu mengumpulkan uang tebusan. Setelah mengumpulkan uang tebusan, Ivan memangkas rambutnya dan menyamar sebagai jurnalis perang untuk pergi ke Suriah. Saat tiba di pesawat bersama tentara Rusia, ia mengenalkan dirinya sebagai jurnalis. Ia ikut ke Suriah untuk syuting film dokumen pasukan Rusia. Setibanya di pangkalan udara di Suriah, ia mengirim pesan ke ponsel Gray yang dipegang oleh militan ISIS. Ia memberitahu mereka jika ia akan membawa uangnya dan menanyakan bagaimana kondisi tawanan. Ia masih hidup, kami menunggu. Setelah itu ia berbincang dengan tentara Rusia dan bertanya, kalian mau kemana? Kami dalam misi pencarian dan penyelamatan rekan kami yang ditangkap. Aku juga ditugaskan dari kantor untuk syuting misi pencarian dan penyelamatan. Kalau begitu kamu bisa ikut bersama dengan kami. Mereka pun berangkat.
работаем, про ССО материал. Давай, грузись! 10 минут, я готов! Поиск. Шли в зону подконтрольную США пока... Чувствуешь меня? Что было, что будет, подождет. Давай, люк откроем. Бомба, давай. Saat sedang syuting, tiba-tiba helikopter militer Amerika datang menghadang mereka. Где он? Я не вижу. Mi-8, kalian memasuki area yang dikuasai Angkatan Darat Amerika Serikat. Kalian harus segera putar balik menuju timur. Kalian harus segera putar balik. Pada kesempatan itu Ivan melihat ke sungai. Helikopter Amerika makin dekat dan mereka berhadapan. Satu helikopter saling menghindar. Ivan langsung lompat turun ke sungai. Make a second round. Make a second. I said Так походу утонул то режиссер. Знаю. area controlled by the United States Army. Setelah semua helikopter pergi, ia berganti pakaian dan langsung melanjutkan perjalanan. Ia menahan mobil di jalan dan menumpang untuk mengantarnya ke Manbij. Take it to Manbij. Dalam perjalanan, sopir mengatakan, kalian orang Amerika, mau apa kalian kesini? Orang-orang Rusia juga apa yang mereka inginkan? Apakah Afghanistan tidak cukup untuk kalian? Orang-orang Turki juga ada di sini. Apa sih mau kalian semua? Apa yang kalian mau di negara kami? Dan apa yang kalian pertengkarkan di sini? Apakah kalian tidak kasihan dengan anak-anak, wanita, dan orang tua renta? Kini negara kami seperti neraka. Kami kehilangan negara kami. Tibanya di Manbij, sopir itu mengenalkannya dengan seorang yang bisa berbahasa Inggris dan mengenal daerah sini. Di mana aku bisa mendapatkan senjata di sini, kata Ivan. Ia pun diantar oleh Azur untuk membeli senjata dan juga sepeda motor. I'll take it. Okay? I'm working. $400. Di malam harinya Ivan bertanya, apakah kau pernah mendengar tentang konvoi Rusia yang diserang ISIS? Iya, namun kami berusaha untuk tidak terlibat. Ivan pun diberitahu di mana tempat konvoi Rusia itu diserang, sehingga pada keesokan harinya, dengan mengendarai motor sendirian, ia pergi ke tempat di mana konvoi itu diserang. Setibanya di sana, ia menemukan beberapa jasad tentara Rusia yang terbakar hangus. Ia pun menguburkan jenazah itu dengan layak. Lalu tak lama kemudian, terlihat militan ISIS datang ke sana. Dengan segera ia pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Don't shoot. No. Oh, I see. Dalam perjalanan kita diperkenalkan dengan komandan marinir Amerika bernama Steve. Apa yang kau lakukan? Tanya Steve. Aku mencari jurnalis, namun aku diserang oleh militan. Ya sudah, kalau begitu kamu bisa menginap di markasku. So, John, The people in running militants. crash at our base tonight. We'll deal with you tomorrow. Di malam harinya Ivan berkomunikasi dengan militan ISIS. Ivan mengirim pesan, aku sudah tiba di lokasi. Aku akan beritahu kamu besok tepat lokasinya. Steve kemudian menemui Ivan
dan mengatakan, apakah kau bisa mengantarkanku besok pagi? Kita akan berangkat saat fajar dan aku akan mengantarkanmu. Scene selanjutnya keesokan harinya, mereka pun berangkat. Keep an eye out. Apa kok Ivan? Ya, aku Ivan. Berikan uangnya. Tidak, aku mau lihat tawanannya dulu. Dua tahanan itu pun dibawa ke hadapannya. Setelah itu ia meminta uang tebusan segera diserahkan. Ivan kemudian menyerahkan uang tebusan itu. Setelah dihitung uang itu sejumlah 150.000 dolar. Uang tebusan ini tidak cukup, tidak sesuai kesepakatan. Ia hanya itu yang aku punya. Kalau begitu aku hanya bebaskan satu tahanan saja. Yang satunya lagi aku akan bebaskan setelah aku terima sisa uangnya. Ia pun membawa Gray bersamanya dan mengamankannya ke Humvee. Ia kemudian meminta Gray untuk bersiap menembakkan RPG jika terjadi serangan. Lalu setelah itu ia kembali kepada militan untuk bernegosiasi. Pergilah dari sini, aku hanya mau uang. Aku tidak bisa pergi dari sini begitu saja, kata Ivan, karena orang Rusia tidak pernah meninggalkan orangnya. Setibanya di tempat aman, dengan emosi Steve mengejar Ivan. Apa itu tadi, kata Steve. Siapa sebenarnya dan siapa orang-orang ini? Aku orang Rusia. Aku menyelinap masuk ke Suriah dengan menyamar sebagai jurnalis. Aku kesini untuk mencari dan selamatkan orang-orangku yang ditangkap. Mereka berdua adalah tentara Rusia. Apa kau cari mati? Mengapa tidak melalui jalur resmi? Kata Steve. Ya, karena kalian susah dihadapi. Ini wilayah kalian dan kalian tidak peduli apa yang terjadi di sini. Aku harus menyelamatkan rekan-rekanku dan tak mau menunggu hingga kepala mereka dipenggal. Aku hanya mau menyelamatkan mereka. Itu saja tujuanku ke sini. Lakukan apa yang kau mau. Kami hanya menjalankan tugas kami tentara, sama sepertimu. Ini perangmu Ivan, bukan perangku. Mereka pun ditangkap dan dibawa pergi menuju ke markas. Namun di perjalanan Steve berubah pikiran dan meminta kendaraan menepi. Ivan dan kawan-kawan pun dilepaskan. Pergi dari sini, aku tak melihatmu dan kamu tak melihatku. Namun Ivan langsung mendekatinya dan mengulurkan tangannya. I know, my wife tells me this all the time. Fucking nuts. Setelah berjalan cukup jauh, bahan bakar mereka menipis. Mereka pun mampir di kilang minyak membeli bahan bakar. Lalu kemudian melanjutkan perjalanan. Terus berjalan di malam harinya, ban mereka pun bermasalah. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sana. Di pagi harinya Ivan terbangun kaget. Beberapa orang suku lokal bersenjata berada di depannya. Zakir yang tahu bahasa lokal berbicara dengan mereka. Ia menanyakan di mana rumah sakit dan bengkel mobil terdekat. Ivan dan kawan-kawan pun diajak untuk ikut bersama mereka. Sementara itu di saat yang sama, para militan dengan GPS terus mengejar Ivan dan rekan-rekannya. Scene selanjutnya mereka pun tiba di desa, di tempat di mana suku lokal itu tinggal. Ketua suku menemui mereka dan mengatakan, apa yang bisa kami bantu? Kami butuh dokter.
Teman kami terluka parah, kata Zakir. Gray pun dibawa masuk ke dalam tenda untuk diobati oleh tabib. Setelah itu mereka kembali minta tolong untuk mengganti ban mobil mereka yang rusak. Pada kesempatan itu, Ivan juga meminta Zakir menanyakan apakah mereka punya senjata untuk dibeli. Tetua itu pun kemudian meminta anak buahnya untuk pergi mengambil senjata. Setelah mengambil senjata, dalam perjalanan pulang ia melihat dan mendengar militan ISIS berkomunikasi dengan penjaga kilang minyak. Mereka mencari Ivan dan kawan-kawannya. Sementara itu di saat yang sama, ban mobil sudah diganti dan Gray pun tampaknya sudah agak baikan. Ivan mengatakan kota terdekat berada di 50 km di depan. Setibanya di sana nanti, kita akan panggil helikopter untuk menjemput kita. Lalu tak lama kemudian, orang-orang yang mengambil senjata sudah tiba di sana dan menemui ketua. Kulihat pejuang ISIS berada di kilang minyak. Mereka mencari orang Rusia itu. Mendengar itu, Zakir mengatakan, ayo kita harus segera pergi dari sini. Ivan pun membayar senjata itu, lalu dengan segera mereka meninggalkan tempat tersebut. Di perjalanan Ivan mencari pelacak yang ada di mobil. Mereka pasti punya alat pelacak di mobil ini untuk menemukan kita. Saat memeriksa ke belakang, tak disangka seorang anak kecil ikut dalam mobil. Dan di saat yang sama, militan ISIS sudah datang ke sana dan langsung mengejar mereka. Ivan kemudian menghubungi ponsel salah satu tentara Rusia dan mengatakan, ini Ivan, tolong dicatat koordinat kami. Kami menuju Al-Taura. Aku berhasil selamatkan para tahanan, namun kami dikejar oleh para militan. Kami butuh evakuasi helikopter secepatnya. Terus dikejar, mereka bersembunyi di tempat itu. Ты за мной! Я кому сказал? Второй раньше-то! Оружие что есть! Стрелять некому! Стать бой прицельным огнем! Огонь! Бронзан! Седой! Седой! Я в порядке! Я займу новую, прикрывать бережу! Один справа, другой слева. Делать надо! Я сказал выполнять! Синтез, уходить надо! Уходить надо! Terluka parah dengan merangkak, Gray terus menuju ke depan mendekati pasukan ISIS. Ia kemudian mengeluarkan bom dari tasnya
Ivan yang melihatnya berlari untuk menolongnya. Pasukan ISIS akhirnya menangkap Gray. Namun, boom! Shakir kemudian datang menolong Ivan, sementara militer yang tersisa masih terus menyerang mereka. Ivan menolong anak kecil itu, lalu dengan segera mereka pergi. Lalu tak lama kemudian helikopter Rusia pun datang ke sana. Dan mereka diangkut dengan helikopter bersama pasukan Rusia. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tonton video lainnya. Salam Sobat ISK.